Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Dian Septawihara selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Manajemen Proyek Bisnis Digital. Saya Rafli Darmawan selaku moderator pada pemaparan proyek kami pada hari ini, yaitu mengenai proyek karakter dari pembuatan website profesional untuk bisnis Matkos. Next. Nah, ini adalah kelompok kami, yaitu ada saya, Rafli Darmawan, dengan NIM Tahir 124. Saya Wisnu Wardana Surya Adriansyah dengan 3 digit NIM terakhir 160. Oke. Saya Krishna Ivan Raza dengan NIM digit terakhir 118. Saya Naradya Taraya dengan NIM terakhir 152. Saya Zain Adiatma Syamak dengan NIM 3 digit terakhir 148. Dan saya Muhammad Bintang Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 178. Oke, next. Nah, yang pertama dari pemaparan project karakter pada hari ini adalah project descriptions and goals. Yaitu Matkos itu sendiri adalah suatu bidang properti yang dimana dia itu jasa penyewaan atau penyedia dari akomodasi seperti kos-kosan. Jadi bisnisnya itu mungkin berfokus sama kamar atau tempat tinggal gitu yang akan disewakan untuk anak kos, untuk kayak mahasiswa atau karyawan gitu. Terus biasanya itu disewakan itu selama per bulan. Jadi berbayarnya juga per bulan. Jadi lebih singkatnya bisnis kos tersebut itu masuk ke sektor jasa penyewaan tempat tinggal. Nah, untuk bisnis tersebut sendiri itu untuk meningkatkan atau membangun brand awareness yang kuat dan konsisten. Lalu adalah meningkatkan citra profesional bisnis di mata calon penyewa. Terus menyediakan sistem pengingat pembayaran otomatis untuk meningkatkan kedisiplinan dan mempermudah manajemen pengelolaan. Lalu membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan kos lain yang hanya mengandalkan platform umum. Nah, dari keempat itu merupakan hasil untuk web nanti. Next. Nah, untuk spesifikasi dari kos itu sendiri, yaitu ada jumlah kamar kosnya, ada 18 kamar. Untuk harga sewanya sendiri itu ada 1.300.000 untuk per bulan. Fasilitasnya itu ada CCTV, ada AC, terus kamar mandi dalam, ada dapur bersama, parkiran kendaraan, wifi, air PDAM, dan listrik token. Nah, untuk masalahnya sendiri itu terkadang Matkos sendiri itu adalah di pengelolaan SDM, yang dimana mungkin mereka itu kesulitan dalam mengelola karyawan mereka. Terus ada perawatan pembangunan juga, yang dimana tentu harganya kan nggak murah kan untuk perawatan pembangunan sendiri, apalagi bangunan-bangunan untuk umum gitu kan. Jadi kan kita harus menjaga kebersihan juga dan perawatan itu bagaimana. Terus masalah lainnya itu kayak ada juga nih beberapa customer atau pelanggan yang mungkin telat untuk membayar tagihan kosnya. Nah, terus selanjutnya itu ada yaitu dilarang untuk membawa lawan jenis kecuali untuk pasutri gitu kan. Karena mungkin ya customer itu ada yang melanggar gitu takutnya. Nah, untuk jam malamnya sendiri itu pada pukul 23.59 atau 12 malam. Nah, terus ada juga penghuni kamar itu dilarang untuk membawa hewan peliharaan. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh teman saya. Next. Oke, terima kasih Mas Rafli. Setelah melakukan beberapa analisis dari risiko pada pembuatan website profesional untuk bisnis kos Matkos telah diidentifikasi seperti di bawah ini. Risiko teknis kegagalan atau kendala teknis saat menghubungkan website dengan sistem Mamikos untuk transaksi. Risiko fungsional, sistem pengingat pembayaran melalui email mengalami kegagalan, kirim atau masuk ke folder spam pelanggan sehingga tidak efektif. Risiko ketergantungan.
ketergantungan pada platform pihak ketiga, Mamikos, WhatsApp, Gmail, yang bisa mengubah kebijakan atau mengalami gangguan layanan di luar kendali proyek. Resiko keamanan. Potensi kebocoran data pribadi penyewa email, nomor telepon yang terdaftar untuk sistem pengingat. Selanjutnya ada deliverables. Bagian ini menjelaskan hasil kerja dan dokumen-dokumen yang akan diserahkan pada akhir proyek. Dokumen-dokumen ini memastikan bahwa proyek terdefinisi dengan baik, terencana, dan dapat diuji serta mudah dikelola oleh Anda di kemudian hari. Yang pertama ada SDPLN, Software Development Plan atau rencana pengembangan proyek, adalah dokumen perencanaan tingkat tinggi yang menjelaskan gambaran umum dan strategi pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir. Untuk proyek website cost, dokumen ini akan berisi gambaran umum proyek, penjelasan singkat mengenai tujuan pembuatan website seperti yang telah dirumuskan pada poin pertama project charter, struktur tim, penjelasan peran dan tanggung jawab, misalnya siapa pemilik proyek dan siapa pengembang website. Proses manajemen. Bagaimana komunikasi akan berjalan, bagaimana jika ada permintaan perubahan fitur, dan bagaimana pelaporan kemajuan proyek akan dilakukan. Rencana dan jadwal. Rencana kerja yang lebih detail dari project milestone menguraikan aktivitas-aktivitas utama yang akan dikerjakan. Selanjutnya ada SRS, Software Requirement Specification, atau spesifikasi kebutuhan website. Adalah dokumen paling detail yang menjelaskan semua kebutuhan dan fitur yang harus ada pada website. Dokumen ini menjadi kontrak mengenai apa saja yang akan dibangun. Untuk proyek website cost, dokumen ini akan berisi yang pertama ada kebutuhan fungsional, penjelasan rinci untuk setiap fitur, profil bisnis, halaman apa saja yang akan ada seperti beranda, tentang kami, tipe kamar, fasilitas, galeri, kontak, dan informasi apa yang akan ditampilkan di setiap halaman. Pengingat pembayaran. Bagaimana alurnya? Misalnya, Anda memasukkan data penyewa dan tanggal jatuh tempo, sistem otomatis mengirim email H-3. Yang ketiga, integrasi Mamikos. Di halaman mana tombol transaksi akan diletakkan, tombol tersebut akan mengarah pengguna ke URL Mamikos yang mana. Tautan WhatsApp. Di mana saja tombol WhatsApp akan muncul, misalnya ada di bagian pojok kanan bawah setiap halaman dan akan mengarah ke nomor siapa. Kebutuhan non-fungsional. Penjelasan mengenai performa keamanan dan mobile waktu loading halaman tidak lebih dari 3 detik. Kebutuhan antarmuka. Gambaran kasar atau sketsa tata letak halaman-halaman website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada deliverables. Itu yang pertama ada SAD, terus Software Arsitektur Development atau desain arsitektur antarmuka. Desain arsitektur adalah keputusan teknis, seperti yang pertama ada satu, platform apa yang akan digunakan, misalnya WordPress atau custom code. Yang kedua ada di mana website akan dihosting, dan yang ketiga teknologi apa yang digunakan untuk fitur pengingat email. Desain antarmuka atau UI UX mockup. Desain visual yang lebih detail, bukan sekedar sketsa yang menunjukkan tampilan, warna, dan tata letak setiap halaman website sebelum proses coding dimulai. Yang kedua ada TST PLN.
yang disebut juga test plan atau rencana pengujian. Yang pertama ada daftar fitur yang diuji. Semua fungsi dari poin 4 akan diuji seperti form kontak, tombol WhatsApp, tautan ke Mamikos, dan sistem pengingat pembayaran. Yang kedua ada skenario pengujian. Contoh skenario yang akan dijalankan misalnya 1. Menguji pengiriman email pengingat dan memastikan email diterima di inbox bukan spam. Yang kedua ada menguji klik tombol sewa via Mamikos dan memastikan halaman yang terbuka adalah halaman yang benar. Yang ketiga ada menguji tampilan website di berbagai ukuran layar, desktop, tablet, dan smartphone. Baik, yang selanjutnya ada user documentation atau panduan pengguna admin. Yang pertama ada panduan login, cara masuk ke halaman admin website. Yang kedua ada panduan manajemen konten, langkah-langkah untuk mengubah teks, menambah atau mengubah foto di galeri, dan memperbarui informasi kamar, misalnya mengubah status dari tersedia menjadi penuh. Dan yang ketiga ada panduan mengelola fitur pengingat, cara menambah, mengubah, atau menghapus data penyewa untuk sistem pengingat pembayaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada scope definition. Untuk memberikan kejelasan, proyek pembuatan website ini secara spesifik tidak akan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, sistem pembayaran langsung, di mana website nantinya tidak akan memproses pembayaran sewa secara langsung. Selanjutnya ada sistem booking mandiri. Website tidak memiliki kalender booking atau sistem manajemen penyewa yang kompleks. Selanjutnya, dashboard penyewa. Tidak akan dibuatkan halaman login atau dashboard khusus bagi penyewa untuk melihat riwayat pembayaran, mengajukan keluhan, atau mengelola akun mereka. Selanjutnya ada pembuatan konten. Proyek ini tidak akan mencakup jasa pembuatan konten seperti penulisan artikel atau blog, pengambilan foto, dan video profesional untuk galeri. Dan yang terakhir ada pemasaran digital. Proyek ini tidak termasuk biaya atau pekerjaan untuk mengiklankan website melalui Google Ads, Instagram Ads, atau layanan SEO lainnya. Di poin kedua, ada kebutuhan fungsional, di mana nanti kebutuhan fungsional adalah fitur-fitur utama yang harus ada dan dapat digunakan pada website. Yang pertama ada menampilkan profil bisnis secara komprehensif. Di sini ada 5 poin. Yang pertama halaman utama. Nantinya kami akan menampilkan ringkasan keunggulan kos, foto terbaik, dan testimoni. Selanjutnya ada halaman tipe kamar. Nantinya kami akan menampilkan detail setiap tipe kamar yang tersedia, lengkap dengan daftar fasilitas per kamar, ukuran, dan harga sewa. Selanjutnya ada halaman fasilitas umum, di mana nantinya kami akan menjelaskan fasilitas bersama yang tersedia, seperti dapur, parkir, ruang santai, dan lain-lain. Selanjutnya ada halaman galeri. Nantinya kami akan menampilkan kumpulan foto dan video berkualitas tinggi dari kamar dan lingkungan kos. Yang terakhir ada halaman kontak dan lokasi. Kami akan menampilkan alamat lengkap, peta Google Maps interaktif, dan nomor telepon. Selanjutnya ada sistem pengingat pembayaran via email. Nantinya admin atau pemilik kos dapat memasukkan, mengedit, dan menghapus data penyewa. Selanjutnya terhubung dengan aplikasi pihak ketiga, Mamikos. Pada setiap halaman detail kamar akan terdapat tombol ajakan yang jelas. Selanjutnya terhubung dengan tautan WhatsApp owner. Nantinya kami akan membuat tombol atau ikon WhatsApp yang selalu terlihat. Dan yang terakhir, di poin ketiga ada kebutuhan non-fungsional. Ini adalah standar kualitas yang menentukan apakah website akan nyaman dan efektif digunakan. Yang pertama ada kinerja atau performance. Waktu muat loading time setiap halaman diharapkan tidak akan lebih dari 3-5 detik untuk menjaga kenyamanan pengunjung.
Selanjutnya ada informasi. Data email penyewa untuk fitur pengingat harus tersimpan dengan aman dan akurat untuk mencegah kesalahan pengiriman. Selanjutnya ada kontrol dan keamanan. Website harus dilengkapi dengan sertifikat SSL atau HTTPS untuk menjamin keamanan koneksi. Dan hanya admin atau pemilik kos yang memiliki akses untuk mengelola data penyewa di fitur pengingat pembayaran. Selanjutnya ada efisiensi. Sebagai admin harus dapat memperbarui informasi ketersediaan kamar atau mengubah konten teks sederhana dengan mudah melalui halaman admin. Dan yang terakhir ada layanan. Website harus memiliki desain yang responsif, artinya tampilannya akan menyesuaikan dan tetap terlihat baik saat dibuka di berbagai perangkat seperti desktop, tablet, atau smartphone. Next. Baik, project milestone. Next. Project milestone sendiri ada project start atau finalisasi desain yang target selesainya ada di tanggal 15 bulan 9 2025 dan hari pengerjaannya ada 4 hari 3,24, total pengerjaan 12 jam. Dan pengembangan halaman profil bisnis sampai selesai, target selesai tanggal 19 bulan 9 2025, hari pengerjaan 3 hari 3/24, total pengerjaan ada di 9 jam. Dan di pengembangan fitur pengingat pembayaran selesai, target selesai pada tanggal 22 bulan 9 2025, hari pengerjaan 7 hari 3/24, total ada 21 jam. Pengujian integrasi Mamikos dan WhatsApp, target selesai pada tanggal 29 bulan 9, 6 hari 3,24, total pengerjaan 18 jam. Pengujian menyeluruh atau revisi, pengujian penyeluruh dan revisi, target selesai tanggal 6 bulan 10 2025, 7 hari 2/24, total pengerjaan ada 14 jam. Website Go Live atau peluncuran website, target selesai tanggal 13 bulan 10, total pengerjaan 8 hari 2/24, total pengerjaannya ada 16 jam. Project complete atau serah terima kepada customer tanggal 20 bulan 10, 1 hari 3/24, total pengerjaan 3 jam. Next. Budget summary. Biaya domain dan hosting per bulan ada di 50.000, biaya jasa pengembangan website termasuk profil 500.000, biaya pengembangan fitur custom seperti pengingat pembayaran ada di 350.000 dan biaya integrasi dengan pihak ketiga ada di 100.000. Total dari semua budget summary adalah 1 juta. Next. Selanjutnya ada asumsi, kendala, dan ketergantungan. Asumsi dari platform Mamikos menyediakan tautan atau cara yang stabil untuk dihubungkan dari website eksternal. Yang kedua ada layanan email. Seperti Gmail tidak memblokir notifikasi pengingat yang dikirim oleh sistem. Di bagian kendala ada fungsionalitas transaksi sepenuhnya bergantung pada alur, tampilan, dan kebijakan yang disediakan oleh Mamikos. Selanjutnya ada ketergantungan. Keberhasilan proyek sangat bergantung pada ketersediaan dan kestabilan layanan dari Mamikos seperti WhatsApp dan layanan email. Next. Next. Selanjutnya ada proyek organisasional struktur. Dari proyek sponsor, yaitu ada Noro sebagai owner Matkos dan penyedia dana dan pemberian keputusan akhir. Project manajernya ada Zainat Diatma, mengelola jalannya proyek dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada web developer, yaitu Rafli Darmawan, yang melakukan pengembangan teknis website dan fitur-fitur yang diminta. Next. Sini ada project authorization-nya. Approved by project manager yaitu Zayan di tanggal 8 September 2025. Dan di-approve oleh project sponsor Noro Soetomo dengan tanggal 10 September 2025. Next.
Nah, di sini ada dokumentasi yang kita bertemu klien dan kita diskusikan bersama-sama mulai dari awal hingga akhir. Next. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rafli. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian atas paparan dari Project Arter yang telah kita buat. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit untuk mengapa kita membuat website tersebut dan apa saja yang akan diharapkan mampu untuk membantu klien kita dalam meningkatkan bisnis mereka dari website tersebut. Jadi kan di era digital saat ini kan tentunya ya pengelolaan suatu bisnis itu digunakan secara online, banyak digunakan secara online. Jadi perubahan tersebut tentunya harus mempermudah untuk para pembisnis gitu kan. Jadi di mana mereka untuk membangun bisnis perlu adanya suatu perubahan. Kayak saat ini penjualan atau pemasaran itu dilakukan secara online. Kayak bisnis sos ini kan kayak udah dilakukan pemasaran di Mamikos, terus jajan kos dan platform lain seperti itu. Nah, jadi diharapkan pembuatan website ini dapat untuk meningkatkan profesionalisme dari website, terus untuk membantu pengembangan dari bisnis tersebut, terus juga menciptakan lah brand awareness dari bisnis tersebut, terus meningkatkan citra ke pelanggan kayak gitu. Jadi waktu itu kan saat kita pembuatan ini kan tentunya kita diminta oleh klien kayak bisa nggak buat website untuk meningkatkan brand awareness, lalu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi seperti itu saat kita menemui klien tersebut. Ya mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.